silakan duduk, Mbak. Terima kasih, Bu. Sebelumnya Ibu boleh tahu namanya Mbak siapa dan dari kelas berapa? Ya, saya Raida Tiffany Selina, Bu, desain kalian Eca, kelas 11 IPA A. Oh ya, kelas 11 itu biasanya lagi semangat-semangatnya belajar ya, Pak? Iya, Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang bagi Mbak Eca sedang jam kosong ya? Enggak, Bu, saya gak jam kosong karena guru mata pelajaran saya itu lagi gak enak badan. Tapi murid-muridnya itu dikasih tugas gitu. Terus bagaimana dengan tugas Mbak Eca? Tugasnya sudah saya kerjakan, Bu, karena emang saya setelah saya kerjakan itu saya kumpulkan karena emang saya niat mau kesini gitu. Oh, bagus sekali Mbak Eca ini ya, tidak pernah menunda-nunda tugas. Iya, Bu, betul. Sebelumnya, apa Mbak Eca tahu apa itu bimbingan dan konseling atau pernah melakukan konseling sebelumnya? Kalau untuk bimbingan konseling, Bu, menurut pemahaman saya ya, Bu ya, itu untuk mendengarkan keluh kesah siswanya, Bu. Sebenarnya saya belum pernah, Bu, melakukan konseling karena saya menganggap bahwa diri saya itu mampu gitu, Bu. Namun kenyataannya saya itu butuh orang lain gitu, Bu. Oh begitu ya. Iya. Pemahaman Mbak Eca ini sudah cukup bagus mengenai apa itu bimbingan dan konseling. Namun perlu Ibu perjelas bahwa bimbingan dan konseling itu tidak hanya mendengarkan keluh kesah siswa, namun juga bisa membantu siswa mencari jalan keluar dari masalahnya, membuat keputusan, bahkan bisa untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Nah, kemudian Ibu berterima kasih kepada Mbak Eca karena Mbak Eca ini mau datang sini menemui Ibu untuk menceritakan masalah Mbak Eca. Insya Allah Ibu bisa menjadi pendengar yang baik dan bisa membantu Mbak Eca mencari jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapi. Begitu ya, Bu. Ya, bisa saya pahami, Bu. Oke, sebelumnya kita perlu tahu dulu ya kalau sesi konseling bisa dilaksanakan selama 40 sampai 45 menit. Nah, sekarang kan jam 10, berarti nanti selesainya sampai jam 10.45 ya. Oke, baik. Jadi gimana nih Mbak Eca, ada yang bisa Ibu bantu? Sebenarnya saya agak takut, Bu, buat menyampaikannya. Memangnya apa yang Mbak Eca takutkan? Saya takut kalau misalkan masalah saya tuh orang lain sampai tahu gitu, Bu, kalau saya cerita sama Ibu. Masalah itu Mbak Eca tidak usah khawatir karena dalam proses konseling ada yang namanya asas-asas. Salah satu asasnya yaitu asas kerahasiaan, di mana Ibu sebagai konselor wajib menjaga rahasia yang disampaikan siswa atau konseli. Jadi Mbak Eca bisa menyampaikan masalah Mbak Eca secara terbuka tanpa ada yang perlu ditutup-tutupi. Oh iya, baik, Bu. Baik, silakan Mbak Eca sampaikan. Jadi begini, Bu, saya tuh merasa kecewa dengan diri saya sendiri gitu, Bu. Kecewa pada diri sendiri? Iya, Bu, saya tuh merasa kecewa pada diri saya sendiri karena saya tidak bisa mengungkapkan apa yang saya rasakan. Teman sebangku saya itu, Bu ya, selalu mencontek tugas saya, Bu. Dia itu selalu menyuruh saya untuk mengerjakan tugasnya kan, Bu ya. Sebenarnya saya tuh gak masalah, Bu, kalau misalkan dia mau mengerjakan tugasnya. Tapi kalau saya yang bekerja terus, dia tuh malah santai lalu pas main copy paste tugas saya gitu, Bu. Saya kan tidak suka, Bu, kayak gitu. Baik, Ibu mengerti perasaan Mbak Eca. Mengapa Mbak Eca tidak mencoba memberitahunya bahwa Mbak Eca tidak suka dengan hal yang seperti itu? Makanya itu, Bu, saya kecewa pada diri saya sendiri karena saya juga bisa mengatakan apa yang saya katakan saat ini, Bu. Saya juga takut kalau misalkan nanti dia marah dan gak mau kenal lagi sama saya kalau saya mengatakan apa yang saya rasakan gitu. Jadi Mbak Eca ini tidak menyukai tindakan teman Mbak Eca yang selalu menyalin tugas Mbak Eca, dan dia selalu menyuruh Mbak Eca untuk membantu mengerjakan tugasnya. Tapi ketika kamu membantunya, dia tidak ikut mengerjakannya. Dan di sisi lain, Mbak Eca itu tidak bisa mengungkapkan perasaan Mbak Eca karena takut teman Mbak Eca marah dan tidak mau berteman dengan Mbak Eca lagi. Ya, seperti itu. Betul. Baik, dari hal yang sudah Mbak Eca sampaikan tadi, sepertinya Mbak Eca ini termasuk orang yang tidak asertif. Asertif? Apa asertif itu, Bu? Baik, Ibu jelaskan sedikit mengenai apa itu asertif. Jadi, asertif itu adalah usaha seseorang mempertahankan hak-haknya, seperti berani mengungkapkan
memaafkan, berani menolak, tapi menolaknya itu tetap secara dengan sopan gitu, Mbak. Kalau begitu saya berarti kurang asertif ya Bu ya. Oh, bukan orang asertif. Nah, terus saya harus bagaimana? Jadi begini baca, setiap masalah itu pasti ada solusi dan jalan keluarnya. Untuk masalah baca ini bisa diatasi dengan latihan asertif. Nanti Mbak Eca akan belajar atau latihan bagaimana cara menolak dan menyampaikan perasaan Mbak Eca dengan bahasa yang baik yang sekiranya tidak menyakiti perasaan orang lain. Salah satu contohnya bisa dengan menggunakan kalimat maaf. Apakah Mbak Eca bersedia melakukan latihan asertif ini? Ya Bu, saya bersedia. Sepertinya ini sangat cocok Bu dengan apa yang saya rasakan saat ini. Baiklah Mbak Eca, kita mulai latihan asertifnya ya. Sekarang coba Mbak Eca sampaikan apa yang ingin Mbak Eca utarakan pada teman Mbak Eca, dan anggap ibu ini sebagai teman baca begitu. Maaf Bu, sepertinya saya belum berani Bu buat mengungkapkannya Bu. Ibu sangat menghargai usaha baca ini karena hal ini memang tidak mudah dan butuh banyak latihan. Kalau begitu, bagaimana kalau misal ibu yang berperan sebagai Mbak Eca dan Mbak Eca berperan sebagai teman Mbak Eca? Nanti setelah itu Mbak Eca berperan sebagai diri Mbak Eca sendiri. Bagaimana? Maaf sebelumnya, ada hal yang ingin aku sampaikan. Begini, sebenarnya aku senang membantu kamu dalam mengerjakan tugas. Tapi kalau hanya aku saja yang mengerjakannya, bagaimana nanti dengan kamu? Aku mau kita sama-sama belajar. Kalau ada tugas, mari kita kerjakan bersama dan mendiskusikannya. Bagaimana menurut Baca? Apa yang Ibu sampaikan tadi itu sudah sesuai Bu dengan apa yang ingin saya katakan pada teman saya. Baik, sekarang giliran Mbak Eca yang melakukannya. Anggap ibu ini sebagai teman Mbak Eca. Baik Bu, saya mencoba. Bagus, Mbak Eca, silakan bisa dimulai. Maaf sebelumnya, aku pengen ngomong sesuatu. Kalau aku ini sebenarnya senang bantu kamu dalam ngerjain tugas-tugas. Tapi kalau misalkan cuma aku yang ngerjain, lalu kamu cuma nyalin tugasnya aku nggak senang dengan itu. Aku mau kita sama-sama kerjasama dan berdiskusi untuk mengerjakan tugas. Karena aku mau kamu juga mendapatkan ilmu dari tugas-tugas yang diberikan. Aku harap kamu nggak salah paham ya dengan apa yang aku katakan ini. Aku ingin kita sama-sama belajar dan berproses untuk sukses bersama. Wah, luar biasa Baca ini ya, bagus sekali. Nah, Baca sudah mampu menyampaikan perasaan Baca. Ibu yakin Baca bisa atau mampu mengatakannya pada teman Baca. Nah, bagaimana perasaan Baca setelah menyampaikan perasaan Baca ini? Saya merasa lebih tenang, lega juga. Baik, berhubung waktunya sudah hampir habis, sebelum Ibu menutupnya, apa ada yang masih ingin Baca sampaikan? Sepertinya sudah cukup. Baiklah Baca, Ibu harap ketika nanti Baca keluar dari ruangan ini, Baca bisa menyampaikan hal yang sudah Baca praktekkan tadi, dan Ibu ingin Baca banyak latihan di rumah ya. Kesimpulan dari kegiatan konseling kita pada hari ini bahwa dengan dilakukan bimbingan konseling dengan teknik asertif ini, Baca bisa merasa tenang, lega, dan menemukan solusi atau alternatif dari masalah yang Baca hadapi. Ibu minta maaf ya apabila ada keliru kata atau perbuatan selama proses konseling berlangsung. Oke, baik Bu, terima kasih banyak ya Bu untuk hari ini. Kalau begitu saya pamit ke kelas dulu ya Bu ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.